Apakah kita sering bertanya mengenai ruh kita itu kemana ketika kita telah dicabut nyawa? Lalu apakah ruh-ruh ini saling bertemu, saling berkunjung, atau saling mengingat? Nah, pertanyaan seperti itu merupakan pertanyaan yang penting. Adapun jawaban dari pertanyaan ini adalah sebagai berikut, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab ruh. Sesungguhnya ruh itu terbagi menjadi dua. Nah, ruh yang mendapat siksa itu yang pertama, dan yang kedua ada ruh yang mendapat nikmat. Ruh yang mendapat siksa sibuk dengan siksa yang menimpanya sehingga tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Adapun ruh yang mendapat nikmat akan bebas dan tidak tertahan sehingga bisa saling berkunjung dan bertemu serta saling mengingat apa yang pernah terjadi di dunia dan apa yang akan dialami para penghuni dunia lainnya. Setiap ruh bersama pendampingnya yang menyerupai amal perbuatannya. Ruh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, berada di Ar-Rafiqul A'la, yaitu tempat yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Kebersamaan ini berlaku di dunia, di alam barzah, dan pada hari pembalasan. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya pada 3 fase kehidupan ini. Jarir meriwayatkan dari Mansur, dari Abu Duha, dari Masruq, ia berkata, para sahabat Nabi Muhammad SAW berkata kepada beliau, tidak sepatutnya kita berpisah dengan engkau di dunia ini. Jika engkau wafat, engkau akan ditinggikan di atas kami, sehingga kami tidak bisa melihat engkau lagi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat berikut. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa 69, sebagaimana yang telah diberitahukan tadi. As-Sa'mi berkata, seorang dari kalangan Ansor datang menemui Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan menangis. Beliau bertanya, mengapa engkau menangis? Orang Ansor itu menjawab, wahai Nabi Allah, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada keluargaku dan hartaku. Demi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Ketika sedang bersama istriku,
aku ingat engkau, lalu ia pun menarikku, tetapi aku ingin selalu melihatmu. Tiba-tiba aku ingat, jika engkau meninggal dunia dan aku pun meninggal dunia, saat itulah aku sadar bahwa aku tidak akan bisa berkumpul lagi dengan engkau. Kecuali di dunia saja, engkau akan ditinggikan bersama para nabi. Dan jika aku masuk surga, aku akan berada di tempat yang lebih rendah dari tempat engkau. Nabi kita Muhammad SAW tidak menanggapi perkataan orang Ansor itu hingga turun ayat, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, hingga pada ayat, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 69-70. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Maksudnya, masuklah ke dalam golongan mereka dan berkumpullah bersama mereka. Inilah yang difirmankan kepada ruh saat meninggal. Dalam kisah Isra Mi'raj yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, beliau bertemu dengan Ibrahim, Musa, dan Isa, lalu mereka saling mengingatkan akan hari kiamat. Maka lebih dahulu mereka menanyakannya kepada Ibrahim, namun Ibrahim tidak mempunyai pengetahuan tentang hari kiamat itu. Lalu mereka menanyakan kepada Musa, namun Musa juga tidak mempunyai pengetahuan tentang hari itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan masalah ini kepada Isa. Isa berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepadaku perkara-perkara sebelum datangnya hari kiamat. Lalu Isa menyebutkan munculnya Dajjal, seraya berkata, aku akan turun dan aku yang akan membunuhnya. Kemudian manusia kembali ke tempatnya masing-masing. Muncullah Ya'juj dan Ma'juj serta rombongannya yang keluar dari segala penjuru. Maka tidak melewati air, melainkan minum hingga habis. Tidak melewati sesuatu, melainkan merusaknya. Kemudian manusia memohon kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah agar mematikan mereka. Namun bumi memohon kepada Allah karena ia tersiksa oleh bau bangkai mereka. Manusia memohon lagi kepadaku, aku pun berdoa kepada Allah agar mengirimkan air dari langit, menghanyutkan jasad mereka, lalu melemparkannya ke dalam laut. Kemudian gunung-gunung meletus dan bumi diratakan menjadi satu hamparan. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepadaku bahwa jika hal itu terjadi, itulah hari kiamat bagi manusia. Wanita yang hamil tidak lagi diketahui oleh keluarganya kapan ia akan melahirkan bayinya, pada waktu siang atau malam. Hadis ini disebutkan oleh Hakim, Baihaqi, dan yang lainnya. Hadis ini juga merupakan dalil yang menyebutkan bahwa ruh-ruh itu saling mengingatkan tentang ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala
juga telah mengabarkan tentang keadaan para syuhada bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan limpahan rezeki. Mereka mendapatkan kabar gembira karena akan bertemu dengan para syuhada lain yang akan menyusul sesudah mereka. Mereka mendapatkan kabar gembira berupa nikmat Allah dan karunia-Nya. Ini semua menunjukkan tentang pertemuan mereka yang bisa dilihat dari 3 sisi. Pertama, para syuhada hidup di sisi Tuhan mereka. Jika mereka hidup, tentu mereka bisa saling bertemu. Yang kedua, para syuhada mendapat kabar gembira dengan kedatangan saudara-saudara mereka dan juga bertemu dengan mereka. Yang ketiga, lafal yastabshirun secara bahasa bisa berarti kabar gembira yang disampaikan sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain, seperti halnya kata yatabasyarun.